Kadang kita ingin dianggap baik, bijak, dan dewasa. Kita suka mengutip kata-kata indah, membagikan nasihat, bahkan menilai hidup orang lain. Tapi seringkali kita lupa melihat diri kita sendiri. Kita lupa bahwa menjadi orang baik bukan dimulai dari lisan atau pencitraan, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa menjadi orang baik berarti hidup dengan integritas dan kebijaksanaan. Seneca menegaskan kebajikan adalah fondasi kehidupan yang baik, jujur, adil, sabar, penuh kasih. Tapi percuma kalau hanya berhenti sebagai kutipan. Kebaikan tidak tumbuh dari teori. Kebaikan tumbuh dari bagaimana kita memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Pada dasarnya, stoikisme mengingatkan kita dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Perbaiki dirimu dulu karena dunia tidak berada di bawah kendalimu. Betapa sering kita menghabiskan waktu untuk memikirkan ucapan orang lain, sikap orang lain, komentar orang lain, sementara hal terbesar yang bisa kita perbaiki justru dari dalam diri kita sendiri. Kita hidup di zaman yang sangat mudah. Makanan tinggal pesan, barang tinggal klik, mau bepergian pun gampang. Dan ironinya, kemudahan ini perlahan membuat kita semakin tidak sadar menjaga diri. Kita duduk berjam-jam tanpa bergerak, makan sembarangan sambil menonton, tanpa menikmati atau memikirkan apa yang masuk ke tubuh kita. Kita menganggap tubuh sebagai mesin yang tidak akan pernah rusak. Sampai akhirnya keluhan-keluhan kecil bermunculan, dan baru saat itu kita panik, seolah-olah itu datang tiba-tiba. Padahal tidak, itu hasil dari pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan begini, kalau kita tidak sanggup merawat diri sendiri, bagaimana kita mau menjadi orang yang baik bagi sekitar kita? Stoikisme mengajak kita memulai dari langkah kecil, bukan langkah sempurna. Berjalan 10 menit, melakukan yoga ringan, memasak makanan sederhana di rumah, bukan karena tuntutan gaya hidup, tapi karena kita bertanggung jawab pada hidup kita sendiri. Ketika kita belajar menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga rutinitas kita, itu berarti kita sedang menumbuhkan kebaikan yang memancar dari dalam diri. Dan orang baik bukan hanya orang yang ramah, tapi orang yang tidak menyusahkan orang lain. Stoikisme mengajarkan penguasaan diri, bukan berarti mematikan keinginan, tetapi mampu membedakan mana yang penting dan mana yang hanya godaan sesaat. Salah satu godaan terbesar hari ini adalah barang. Kita beli karena lucu, karena diskon, karena orang lain punya. Perlahan rumah penuh, hati sesak, dan kita bertanya-tanya, kenapa hidup tidak tenang? Sebagai contoh saya sendiri, ada masa di mana saya pun begitu, membeli apapun yang terlihat menarik. Tidak dipakai, lupa, dan ketika dikumpulkan, betapa besar uang yang terbuang. Setelah itu, saya belajar pelan, tapi pasti untuk tidak lagi dikuasai keinginan. Sekarang, saya membeli barang ketika benar-benar butuh. Ketika satu produk sudah habis, barulah saya beli lagi. Hidup minimalis itu menyenangkan, bukan menyiksa, karena ketika ruang kita tidak penuh oleh barang, kepala pun ikut lapang. Kita bisa bernapas lebih mudah, kita tidak dikelilingi hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kadang beban hidup bukan berasal dari masalah besar, tapi dari benda-benda yang kita simpan tanpa alasan. Ada 10 tips praktis cara menjadi orang yang baik versi stoik. Yang pertama, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Setiap kali marah, tersinggung, kecewa, atau gelisah, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Kalau iya, perbaiki sikapmu. Ini menghemat tenaga, menjaga kewarasan, dan membuatmu lebih fokus pada hal penting. Yang kedua, rawat tubuhmu karena itu bentuk kebaikan paling dasar. Mulai dari langkah kecil, jalan 10-15 menit tiap hari, lakukan stretching atau yoga 5 menit, kurangi makan sambil menonton, coba memasak makanan sendiri minimal 2-3 kali seminggu. Tubuh yang terawat membuat pikiran lebih jernih dan hati lebih tenang.
Yang ketiga, latih diri untuk tidak impulsif. Sebelum membeli sesuatu, beri jeda 24 jam. Tanyakan, aku butuh atau cuma pengen barang ini? Apa aku beli ini karena diskon atau karena tekanan tren? Apa ini akan aku pakai 6 bulan ke depan? 90% keinginan biasanya hilang kalau kita berani memberi jeda. Yang keempat, buat aturan sederhana untuk hidup minimalis. Tidak perlu ekstrim, coba mulai dari jika beli pakaian baru, keluarkan satu pakaian lama. Jangan beli barang yang duplikat, simpan hanya barang yang punya fungsi jelas. Benda yang sedikit akan membuat pikiran jauh lebih longgar. Yang kelima, perkuat integritas kecil yang sering kita remehkan. Kebaikan itu bukan soal besar, ia tumbuh dari kebiasaan kecil seperti menepati janji pada diri sendiri, tidak menunda hal yang sebenarnya bisa dilakukan sekarang, berbicara jujur meski tidak nyaman, tidak mengumbar kejelekan orang lain. Integritas kecil membangun karakter besar. Yang keenam, latih respon, bukan reaksi ketika ada yang memancing emosi. Diam 3 detik, tarik napas pelan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pantas aku tanggapi? Orang bijak tidak bereaksi cepat, ia memilih respon yang paling tidak merusak dirinya. Yang ketujuh, minimalisir drama, maksimalkan tindakan, lewatkan debat kusir, komentar orang, gosip, overthinking yang tidak menyelesaikan masalah. Alihkan energimu untuk hal yang bisa membuat hidupmu naik level. Belajar, merapikan rumah, memperbaiki pola hidup, memperbaiki sikap. Orang baik itu bukan yang cerewet, tapi yang tindakannya konsisten. Yang kedelapan, jaga diri agar tidak menyusahkan orang lain. Ini prinsip stoik yang sangat elegan. Jangan menjadi sumber masalah bagi orang lain. Caranya selesaikan urusanmu tepat waktu. Jangan bergantung pada bantuan yang seharusnya bisa kamu lakukan sendiri. Atur emosi agar tidak meledak ke orang sekitar. Jaga kebersihan, jaga kerapian, jaga tanggung jawab. Menjadi mandiri adalah bentuk kebaikan. Nah, yang ke-9, evaluasi diri tiap malam. 3 menit saja. Tanyakan 3 hal. 1, apa hal baik yang sudah kulakukan hari ini? Yang kedua, apa yang salah dari sikapku? Yang ketiga, apa yang bisa kuperbaiki besok? Refleksi kecil ini akan membuatmu terus bertumbuh tanpa sadar. Yang ke-10, jangan mengumumkan kebaikanmu, jalani saja. Semakin kamu pamer kebaikan, semakin kecil nilai kebaikan itu. Orang baik itu terlihat dari aura sikapnya, bukan dari pengakuannya. Menjadi orang baik bukan proyek besar yang rumit. Tidak perlu sempurna, tidak perlu dramatis. Mulai saja dengan merawat diri, mengendalikan keinginan, dan belajar hidup dengan sadar. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pintar berbicara. Dunia butuh lebih banyak orang yang benar-benar menghidupi nilai-nilai itu. Jika kamu ingin disebut baik, mulailah dengan benar-benar menjadi baik di pikiranmu, di kebiasaanmu, di pilihan sehari-harimu. Perbaikilah diri sedikit demi sedikit dan lihat bagaimana kebaikan itu akan mengalir keluar dengan sendirinya. Karena menjadi baik tidak perlu diumumkan, cukup dijalani dan dunia akan merasakannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.